Kembali sahabat Batara Jasa Kila Channel, kita jumpa lagi dalam bincang-bincang sejarah dan budaya. Pada kali ini sama dengan kemarin bahwa kami tetap sama dengan kayak di Malarang ABK. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami berada di Tanah Bangkala Palaka atau Posi Tanah Palaka. Nah, di belakang kami ini inilah Tanah Bangkala Palaka. Berbicara mengenai Tanah Bangkalae, masyarakat Bugis atau masyarakat Bone biasanya akan tertuju pada Tanah Bangkalae yang ada di dalam Batah di pusat kota Watapone. Di sana disebutkan bahwa Tanah Bangkalae adalah merupakan percampuran tanah antara tanah dari Bone, tanah dari Goa, dan tanah dari Luwu, dan diaduk dengan emas, dicampur dengan emas sehingga mungkin menyerupai tanah yang kalau buah itu mengkal, ya, bangkal dalam bahasa Bugis, dan ditanam di tanah itu sebagai perjanjian antara Goa, Luwu, dan Bone, mungkin begitu ya. Dan Tanah Bangkalae di Lalebata dijadikan sebagai tempat dilantiknya Arumpone atau Raja-Raja Bone pada saat itu. Jadi sebenarnya kalau yang di Palaka ini bagaimana sebenarnya sejarah daripada Tanah Bangkalae di Palaka ini? Kalau di Palaka yang di sini sebenarnya lebih tepatnya itu Posi Palaka, ya. Posi tanah di Palaka. Iya. Ya, jadi Tanah Bangkala tadi seperti dikatakan bahwa itu sebenarnya Tanah Bangkala itu yang di Bone. Iya. Karena gabungan tiga tanah. Pertama, tanah Kerajaan Luwu diwakili oleh tanah Tompok Tikang. Iya. Tanah Kerajaan Goa diwakili oleh tanah Tamalate. Tanah Kerajaan Bone diwakili oleh tanah Palaka. Iya. Tekstur tanah Luwu itu Tompok Tika putih. Tekstur tanah di Goa itu merah dari tanah Tamal. Tekstur tanah di sini kuning. Iya. Nah, digabunglah tiga tanah ini di Leo, digabung ditambah emas murni. Nah, akhirnya jadinya jingga. Iya. Nah, jingga. Tadi kayak dikatakan kalau dalam bahasa Bugis itu bangkala. Iya. Sama dengan buah mangga yang mengkal menjelang masa itu mengkal warnanya jingga. Iya. Jadi bangkala kalau dari bahasa Bugis. Jadi dinamakanlah Tanah Bangkalae. Tanah di ini tanah Ritapah, Tanah Bangkalae. Jadi setelah ini ditapah, dimasukkan satu wadah, ditapah, telah menjadi Tanah Bangkalae. Di situ tempat pelantikan Raja-Raja Bone. Nah, sementara sini tadi ini adalah itu tadi Posi Tanah Palaka lebih tepatnya. Nah, di tempat ini disinilah Raja-Raja Palaka dilantik. Jadi mulai Manurunge, pertama itu Wedandralino, Latan Tompok, disinilah awal mula dilantik. Jadi besar kemungkinan teori kami, ya, Sungai Palaka inilah mungkin menelusur Sungai Palaka ke sana ke hilir. Iya. Nah, inilah ini Manurung berlayar. Artinya mungkin sudah mentok di daerah sini, naik melalui daratan, terus disinilah menjadi cikal bakal dianggap awal daripada Tanah Palaka, Posi Palaka. Seiring dengan berkembangnya kerajaan Palaka dengan kebesarannya, akhirnya sistem pemerintahan berlanjut dari Raja Palaka pertama dan seterusnya. Dan di tempat inilah menjadi sebuah tempat yang disakralkan dan ditetapkan sebagai tempat pelantikan Raja-Raja Palaka. Ya, jadi di tempat ini juga Raja-Raja Palaka itu secara generasi dilantik Ya, di sini. di tempat. Iya. Jadi mungkin penyebutan di sini juga masyarakat Bugis akhirnya menyamakan penyebutannya jadi Tanah Bangkalae Palaka juga. Ya. Karena disinilah raja-raja itu dilantik. Sementara Tanah Bangkalae di Lalebata, di situ pula lah setiap raja Arumpone dilantik.
jadi mungkin diasosiasikannya Betul. dia. Jadi mungkin setelah Bone tampil sebagai sebuah kerajaan yang besar yang menaungi ratusan kerajaan, termasuk kerajaan Palaka ini berada dalam political will Bone, walaupun secara pemerintahan tetap mengatur kerajaannya sendiri. Jadi istilah tadi itu kebesaran tanah Bangkalai itu tadi membias hingga ke sini. Sehingga tanah yang tempat pelantikan raja-raja Palaka mungkin mengadopsi nama dari sana, tanah Bangkalai. Akhirnya kepopuleran nama tanah Bangkalai membias ke tanah Palaka, posisi tanah Palaka, yang juga tadi dikatakan tempat pelantikan raja-raja Palaka. Akhirnya dianggap sama, tanah Palaka, tanah Bangkalai di Bone disebut juga sini tanah Bangkalai Palaka. Kalau di sana tanah Bangkalai Bone, ini tanah Bangkalai Palaka. Nah, di tempat ini juga merupakan tempat itu cikal bakal raja di Bone, karena ada beberapa atau hampir sebagian besar mangkok di Bone atau Arumpone sebelum dilantik sebagai Arumpone terlebih dahulu memangku sebagai Arum Palaka. Nah, populernya dikatakan 3 tempat di Bone bahwa Niga Tudang Makarung di Palaka, Makarung di Macege, Makarung di Timurung, Mejepuh Macadi Mangkok di Bone. Jadi sistem putra mahkota di Bone itu tidak kita kenal. Biasanya pangeran yang duduk di tempat ini dianggap darah-darah Matola. Jadi kalau kita urut silsilah raja-raja Bone, hampir tadi semua raja-raja ini pernah menduduki ke salah satu daerah yang tersebut ketiga tadi. Walaupun juga ada raja yang tidak pernah menduduki ketiga tempat ini juga dilantik menjadi mangkau. Misalnya Arum Majang, Arum Mampu, macam Lepat Tawe, itu kan pernah Arum Mampu sebelum mangkau. Damarwa Pertama Keletiwe Bandrigo kan Arum Majang sebelum mangkau. Jadi namun yang lebih populer ini tadi ketiga tempat ini, Palaka, Macege, dan Timurung, yang menjadi daerah persinggahan atau daerah percobaan pemerintahan pangeran-pangeran yang disiapkan akan menjadi Raja Bone. Tadi dikemukakan bahwa Arumpone yang banyak dari Arumpone yang sebelumnya adalah memerintah di Palaka atau sebagai Arum Palaka sebelum dilantik menjadi Arumpone. Sebelum dilantik jadi Arumpone. Jadi secara tidak langsung posisi tanah ini adalah merupakan tanah yang bertuah juga ya bagi kerajaan Bone, karena cikal bakal dari Arumpone itu berasal juga dari pelantikan raja-raja yang ada di sini. Itu kenyataan ya, realita. Bahkan menurut saya bukan cuma bagi kerajaan Bone, hampir semua kerajaan di Sulawesi Selatan pasti mengaitkan dirinya atau terkait dengan darah Bone. Nah, kalau sudah terkait dengan darah Bone otomatis darah Palaka, karena kalau kita lihat nasab daripada raja-raja Bone kan bersambung dari situ, dari awal Patan Rawanua, anak dari Putri Menurung Irmatanya yang dinikahi oleh Arum Palaka, telah menjadi cikal bakal raja-raja Bone, sampai ke Puata Lapato yang menikahi menurunkan terah di Sulawesi, bahkan di luar daripada itu. Jadi betul sekali bahwa di daerah ini inilah merupakan mungkin tanah leluhur bagi semua terah bangsawan Bugis ya, Bugis Makassar, karena hampir semua terkait darah kebangsawanannya dengan terah Palaka. Kalau kita menarik jalur nasab ke atas dari Lapatau terus tarik ke atas, karena gen Lapat Tingki inilah Arum Palaka yang menikahi Patan Rawanua, putri daripada Raja Menurung Irmatanya, yang menurunkan raja-raja terus ke bawah sampai ke Puata Lapatau. Puata Lapatau yang menikahi beberapa bangsawan raja-raja di Sulawesi yang menyebar terah-terahnya ke berbagai daerah. Jadi betul tadi bahwa kalau boleh dikata ya betul, ini tanah bertuah, tanah leluhur daripada semua bangsawan. Mungkin anak karung yang ada, baik itu ada di Nusantara maupun di luar Nusantara. Karena hampir kalau kita berbahasa atau berbicara dengan bangsawan-bangsawan yang ada
khususnya Bugis Makassar, Mandar, dan kita di Sulawesi, hampir semuanya mengaitkan dirinya bahwa terah kita ada nyambung ke terah Raja Bone. Nah, otomatis terah Raja Bone identik dengan ini tadi terah Palaka intinya, jadi seperti itu. Jadi semoga melalui konten ini para sahabat berniat ya, atau kapan jalan-jalan ke Sulawesi, ke Tanah Bone khususnya, berkunjunglah ke sini. Inilah tanah leluhur kita semua. Tanah cikal bakal tanah Bangkala di Bone. Nah, inilah tadi tanah leluhur kita semua. Jadi semoga disempatkan melihat bahwa inilah tanah yang boleh dikata agung, yang melahirkan tempat menobatan Harum Palaka, Harum Palaka, yang melahirkan dari terah-terah mulia yang menyebar di berbagai penjuru di Pertiwi ini. Bahkan di luar daripada batas Nusantara, banyak yang mengaku bahwa kami adalah Wija, turunan daripada tanah Palaka. Mungkin begitu Kak ya. Iya. Jadi bisa dikatakan bahwa jauh sebelum adanya tanah Bangkalae di Lalebata, memang sudah tanah ini, tanah Bangkalae atau posi dari Palaka ini memang sudah ada Buang ya. Nah, kalau kita lihat tanah Bangkalae tadi adalah merupakan percampuran antara 3 tanah kerajaan yang dijadikan satu, kemudian ditanam di Lalebata. Nah, apa yang membedakan antara tanah yang ada di tanah Bangkalae Lalebata dengan tanah Bangkalae yang ada di sini yang sebagai posi dari Palaka ini? Itu tadi bedanya bahwa tanah Bangkalae adalah bagian daripada tanah Palaka. Tanah Palaka. Karena tanah Bangkalae tadi dikatakan tiga elemen tanah kerajaan, di mana tanah Tompok Tika mewakili Luwu, tanah Tamalate mewakili Goa, dan tanah Palaka mewakili Bone. Iya. Nah, sementara di Palaka ini murni tanah Palaka. Ini murni tanah kuning daripada Palaka. Jadi kemurnian Palaka di sini, tanah Bangkala ini murni tanah Palaka, tanpa ada campuran dari tanah-tanah lain. Nah, sementara di tanah Bangkala tadi unsurnya 3 elemen tanah yang gabung. Jadi disinilah kemurnian darah Palaka. Jadi terkadang orang aslinya Palaka di sini, karena di sinilah belum ada campur daripada terah yang lain, ada tanah-tanah yang lain. Jadi dianggap inilah tanah asli daripada tanah Palaka. Karena kalau di tanah Bangka Bone itu tadi sudah ada 3 gabungan tanah besar yang bersatu. Kita sudah tahu bersama bahwa ini adalah merupakan tanah Bangkalae Palaka, merupakan pusat daripada pelantikan raja-raja Palaka. Nah, kita juga berterima kasih sama pemerintah Kabupaten Bone yang telah merenovasi tempat ini. Namun di balik itu semua saya ingin bertanya, bagaimana sejarah bisa menemukan bahwa ini adalah merupakan tanah Bangkalae Palaka? Apa yang menandakan sebelumnya bahwa ini adalah yang menunjukkan ini adalah memang tradisi tutur hidup di sini. Karena warga di sini adalah asli Palaka. Iya. Jadi mewarisi tradisi tutur itu dari turun temurun, bahwa disinilah posi tanah Palaka, yang dimana di masa sebelum ini kan ada di tanah ditinggikan di sini. Iya. Jadi sebelum ini renovasi. Ya, memang ini ada tanah ditinggikan, gundukan tanah. Mungkin waktu itu merupakan dianggap posi tanah Palaka. Jadi sebelum daerah begini memang posisi sini memang nggak tinggi dulu. Tinggi. Nah, ini di era sekarang. Kita berbicara berapa ratus tahun yang lalu, mungkin 1000 tahun yang berlalu. Iya. Ini bukan tidak seperti ini karena kondisi topografi di sini. Iya, mungkin lebih tinggi atau seperti bukit atau apa, di antara mungkin erosi, pengikisan dan berbagai sekian ratus tahun tanah tergerus, akhirnya yang tersisa seperti ini. Dan dipagari, inilah pagarnya saja sudah kondisi kalau
pohonnya seperti ini sudah ratusan tahun. Oh, ini adalah Nah, pagar pagarnya. daripada tanah Bangkalai yang ada di dalam. Nah, seperti itu. Jadi dulu di sini memang disakralkan, sampai sekarang warga sini tempat ini disakralkan sebagai tempat mulia, tempat pelantikan ini tadi raja-raja Palaka di tanah Palaka, di kerajaan Palaka. Nah, biasanya kalau sebagai tempat pelantikan raja-raja itu ada suatu tempat ya Tanda. yang memang mungkin semacam panggung, mungkin kecil-kecil ya, tapi mungkin terbuat dari batu pada zaman itu atau apa. Nah, di sini juga ada yang seperti itu Ada. Bang sebenarnya. Nah, sebelum ini ya itu tadi saya katakan, sebelum direhab seperti ini nyata kondisi tadi itu. Kondisi itu pun Iya. menyerupai Iya. Altar ya, altar atau tempat pelantikan, berdirinya ya. raja itu Dan di ya. tanah ini di tengahnya juga memang ada. Oh iya. Jadi mungkin karena ini tadi pengaruh daripada akar dari pohon-pohon yang ada yang sudah ratusan tahun, akhirnya properti pelantikan yang ada di dalam sini mungkin tenggelam, terpendam oleh tadi tekanan akar daripada Dari pohon-pohon. pohon ini ya. Sehingga bentuk gundukan yang awalnya mungkin cantik atau tertata sudah tidak terbentuk lagi seperti di awal-awal. Iya, Karena ini tadi posisi akar yang menekan adanya, ditambah lagi posisi mungkin tadi hujan dan lain-lain, ditambah lagi tidak terawatnya dengan beralihnya sistem pemerintahan kerajaan ke republik, Oh, sehingga tempat ini cuma disakralkan tanpa ada mungkin perawatan situs atau perawatan area lokasi posisi tanah ini. iya. Misalnya kita dapati seperti ini. Alhamdulillah mungkin karena adanya perasaan cemas dengan adanya kondisi situs yang kasihan kemarin boleh dikata terbengkalai, akhirnya ada inisiatif dari beberapa Masyarakat di yang sini. terkait termasuk masyarakat mungkin, akhirnya ini tadi menjadikan seperti ini. Ada swadaya mungkin, ada donatur, sponsor mungkin yang mungkin kerjasama dengan pemerintah yang terkait, akhirnya jadilah seperti ini apa yang kita lihat. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Sahabat Batara Aja Sakila Channel, demikianlah bincang-bincang kami bersama Kak ya di Malarangeng tentang posisi tanah Palaka yang merupakan tempat pelantikan raja-raja Palaka di kerajaan Palaka. Semoga situs ini menjadi penyambung silaturahmi dari terah-terah yang berasal dari terah Palaka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.